perkenalkan nama saya Stephen. Saya ingin sedikit bersaksi. Saya September 2022, saya waktu itu panas dan kira-kira 2 minggu itu nggak turun. Kemudian saya ke rumah sakit, diambil darahnya dan divonis di situ kalau darah putih saya 10 kali lipat dari orang biasa. Dan di situ dokter bilang, dia WA ke saya jam 7, Stephen, saya nggak bisa apa-apa, kamu pergi ke Darmais untuk ke sana, kamu kemungkinan kena leukemia. Nah begitu saya dengar itu, saya langsung Google, lihat leukemia itu kira-kira harapan hidupnya gimana. Di situ 50% harapan hidupnya. Jadi begitu saya tahu itu, saya langsung kasih klik BCA, kasih sertifikat di mana macam-macam ke istri saya. Nah setelah itu saya ke dokter di Darmais. Singkat cerita dari situ dokter di Darmais juga nggak bisa apa-apa. Kemudian dari situ saya pergi ke Jepang karena saya bekerja di sana dan ada rumah di sana. Nah singkat cerita saya ke dokter sana dan dibilang langsung masuk rumah sakit hari itu juga. Nah di situ kemo pertama. Jadi saya kena leukemia jenis AML. Jadi yang sama, kalau mungkin Bapak Ibu ingat istrinya Pak SBY itu umurnya kira-kira setelah kena 3 bulan 4 bulan gitu ya. Nah kira-kira penyakit yang seganas itu. Nah kemudian saya langsung di Jepang masuk rumah sakit dan di situ di kemo. Mujizat Tuhan, baru sekali kemo itu yang namanya kanker leukemia itu hilang. Jadi itu sungguh mujizat besar. Tapi ya dasar ini saya ini orangnya ya keras kepala, nggak mau bertobat. Saya juga nggak tahu salah saya apa. Nah kemudian saya lanjut kemo kedua. Waktu kemo kedua itu tangan saya mau megang sesuatu nggak bisa ke kanan. Kemudian saya mau berdiri saya nggak bisa. Duduk saya langsung jatuh dan berat saya dari 83 kilo jadi 53, jadi terus tinggal kulit sama tulang aja. Nah di situ saya ingat waktu saya mau ke Jepang, ada pendeta doain saya, ada satu kalimat yang bikin saya terngiang-ngiang terus, Tuhan kalau Pak Stephen ada dosa tolong Tuhan ampuni. Jadi banyak doa biasa ya. Nah, itu tapi ada satu kalimat itu. Nah, saya di Jepang dulu ketua majelis, bendara sinode. Nah, kemudian pulang ke Indonesia juga pelayanan. Jadi saya bingung ya dosanya apa gitu. Nah, terus setelah itu saya terus bingung sampai pada titik di mana tadi saya beratnya 53, saya nggak bisa apa-apa. Kiri kanan saya semua ada infus. Kemudian tinggal tulang sama kulit. Mata kiri saya mau buta. Saya cuma punya telinga yang masih dengar suster dan mandi semua suster yang kasih mandi. Nah di situ saya mikir terus apa dosa saya. Baru saya ingat dosa saya itu setelah saya pulang ke Indonesia 12 tahun lalu 2012 itu saya sibuk ya kan, saya diserahkan 5 PT untuk handle, saya di presdir 2, 3-nya orang kedua. Nah hampir 10 tahun saya sibuk tiap kali karena saya masih umur 37 waktu itu, jadi masih sekial lah ya, masih anak kecil diserahin segitu banyak. Jadi saya kerjanya gila-gilaan, saya lupa, saya nggak pernah tanya Tuhan. Jadi saya nggak pernah doa sama Tuhan, Tuhan mau gimana nih? Ini PT ini gimana? Ini keputusan bisnis gimana? Ini saya nggak pernah doa, saya pakai otak saya. Nah, jadi di situ saya sadar, oh saya dosanya itu bukan main-main, dosanya adalah melanggar perintah Allah nomor 1. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ilahnya itu otak saya. Nah, jadi di situ saya, wah ini dosanya besar. Kalau jangan membunuh, jangan berzina kan nomor berapa gitu ya? Yang nomor 1.
Jadi saya sadar di situ, wah mati nih. Saya tahu, wah ini saya salah sekali. Karena saya sudah melanggar yang nomor 1 apalagi. Nah di situ saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Nah tiba-tiba kayak ada suara, Stephen, kamu kan direktur. Kalau anak buahmu nggak perform, kamu apain? Ya saya bilang, ya saya mutasi lah. Memang kerjaan saya. Lihat anggota perusahaan. Terus Tuhan bilang, kalau gitu kamu mutasi aja ke surga. Nah waktu dibilang gitu saya ngerti sih kalau saya salah kan. Saya ngerti salah. Saya wah ini gimana? Tapi saya ingat ada seorang pendeta juga doain saya di Hizkia bahwa boleh bilang ke Tuhan. Nah jadi saya ingat saya punya anak masih 9 tahun, anak laki saya masih 9 tahun. Nah saya waktu itu saya tahu salah, saya mohon sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak ya jangan dimutasi dulu. Kali ini perform deh. Saya minta gitu sama Tuhan. Nah waktu Tuhan bilang, kamu perform apa? Kamu mau ngapain? Nah, terus saya ingat kalau saya presidir atau direktur, kerjanya cuma satu, nyari duit. Nah PNL-nya gimana? Nah saya waktu itu ingat, oh ya kalau saya direktur itu, kalau Tuhan apa ya? Terus saya bilang sama Tuhan, cari jiwa. Saya perform, sekarang saya mau cari jiwa. Nah saya bilang begitu sama Tuhan, untungnya betul jawaban saya. Jadi Tuhan bilang, kalau gitu nyari jiwanya gimana? Wah ditanya lagi nih. Nah saya ingat sebelum saya sakit itu 2019, Tuhan itu pernah bikin saya 4 hari nggak bisa tidur. Kenapa? Karena 2019 itu keluar undang-undang baru di Jepang bahwa ada boleh pekerja migran SMA boleh masuk ke Jepang dan dibutuhkan 350.000 orang. Saya dengar itu dari partner bisnis saya malam-malam jam 7. Nah, saya waktu dengar saya sukacita sekali karena dulu di Jepang yang namanya pekerja migran itu kasihan sekali ya. Mereka gajinya tuh jelek, kadang-kadang tidak dapat asuransi, dan kita di gereja itu kan yang menolong mereka. Jadi saya senang sekali. Tapi begitu saya senang sekali, saya pulang mau tidur, Tuhan bikin saya nggak tidur. Nah Tuhan bilang gini, Stephen, kalau 350.000 orang masuk ke Jepang dan dia bukan anak Tuhan, apa yang terjadi dengan Jepang? Kamu nanti jalan ketemu siapa? Waduh, ya saya sedih ya, karena saya di Jepang dari umur 19. Saya sedih, tapi saya kan sibuk, jadi saya bilang saya sedih sih, tapi jangan saya sudah sibuk. Dan dikasih tidur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya nyerah. Oke Tuhan, saya mau buat sekolah bahasa Jepang untuk ngirim orang ke sana. Nah, kembali ke tadi di rumah sakit, saya bilang sama Tuhan, nah, Tuhan kan sudah manggil, saya bilang, saya nanti mau menangkan Jepang dengan cara ini orang ke Indonesia, dari Indonesia ke Jepang, kemudian karena saya di rumah sakit, saya nggak ada suster, saya sudah mati, saya bilang saya nanti mau caregiver untuk orang tua di sana. Nah, kenapa orang tua? Karena orang tua itu dari kecil sudah diinjili sampai umur sudah sebentar lagi mereka belum diinjili. Jadi saya mau ke sana. Nah, saya bilang begitu sama Tuhan, dan di situ Tuhan ampuni, dan di situ saya merasa Tuhan ampuni, karena setelah itu saya bisa berdiri, jalan, dan sekarang saya ada di sini. Itu karena ajaibnya Tuhan, dan Tuhan sudah ampuni. Nah, setelah itu ini fotonya waktu di sana. Jamnya masih saya belum melirik. Dan dari situ ini foto saya di Jepang waktu di rumah sakit sana. Dan dari situ saya pulang, sebelum pulang saya takut juga karena saya merasa mendengar waktu saya dengan keadaan yang seperti itu. Nah, saya kedua orang pendeta, satu anggota MPR Jepang, orang Jepang, saya tanya sama beliau, ini bener nih, ini bukan hantu ya yang saya dengar itu, yang saya nggak tahu. Yang saya tanya dua pendeta, dia bilang betul, Jepang memerlukan Yesus. Karena apa? Orang Kristen hanya 0,8% di sana. Dulu pernah 20%.
tapi sekarang cuma 0,8%. Nah, mungkin ini sedikit kenapa di situ dan kesana, yang gimana? Karena ini penduduk Jepang ada 128 juta orang, Indonesia seperti ini. Tapi mungkin Bapak Ibu perlu tahu, kalau Indonesia itu masih baik ya. Jadi orang tua ada, anak yang muda-muda menyokong. Kalau Jepang kebalikan, anak mudanya sedikit, menyokong orang tua banyak. Jadi mereka sebagai suatu negara sangat susah. Nah, tadi judulnya business as mission ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau orang bisnis langsung tahu ya, langsung tahu bahwa ini ada kebutuhan. Tanpa adanya orang, bisnis juga nggak akan jalan. Jadi negara ini juga nggak bisa hidup kalau nggak ada orang. Dan kalau dilihat di sini, Jepang seperti itu, Indonesia kalau nggak salah itu 2022 BPS bilang ada 7,5 juta orang belum ada pekerjaan. Nah, jadi ini adalah suatu kalau bicara bisnis ini peluang sangat besar. Dan pertanyaannya, apakah ini cuma sebentar? Nggak mungkin sebentar, karena ini orang tiap tahun harus tambah umur. Nah, ini Jepang. Nah, mungkin Bapak Ibu kenal Jepang ya, jadi kamu bisa robot macam-macam. Tapi ini sebenarnya yang bikin yang tadi mereka itu bergantung pada teknologi uang. Sebab itu negaranya nggak punya anak, karena pornografi juga di sana juga sangat hebat. Nah, Sakura ini juga sebenarnya berhala. Mereka menganggap itu Tuhan. Ini Gunung Fuji. Ini saya waktu di rumah sakit, teman saya orang Jepang datang ke saya, dia bilang gini, Stephen, aku sudah berdoa untuk di depan Gunung Fuji untuk kamu. Nah, ini 2019 itu Jepang buka untuk blue collar ya, blue collar job. Nah, mereka butuh sekian banyak orang, dan yang besar itu adalah lansia untuk caregiver. Nah, dibutuhkan dibutuhkan 1,5 juta orang di depannya, dan dalam 5 tahun 345.000 orang. Nah, ini adalah suatu kebutuhan yang besar, tapi sekaligus buat kita ini adalah peluang. Karena apa? Sekarang banyak orang yang belum punya pekerjaan. Nah, Indonesia itu sayangnya itu masih 14,6% waktu itu. Yang besar malah Vietnam 56%. Nah, jadi negara kita kalau dibandingin negara-negara yang ada di sini, yaitu besar ya negara kita, tapi kalah. Nah, SSB ini bisa tinggal sampai permanen di Jepang. Nah, ini kira-kira yang Tuhan panggil waktu itu. Saya nggak tahu waktu itu. Saya belum di rumah sakit, belum bikin PowerPoint ya. Jadi di rumah sakit saya cuma bingung ya, kenapa sih saya gitu. Nah, ternyata karena saya umur 19 sudah di Jepang. Karena saya umur 19 sudah di Jepang, saya punya network di sana. Jadi saya tinggal bikin sekolah bahasa Jepang di sini sehingga bisa menyalurkan ke panti lansia, restoran dan sebagainya ini. Nah, itu kira-kira skemanya. Ini syarat-syaratnya. Gaji di sana itu biasa saya bilang sekitar 20 juta netnya. Nah, 15 sampai 20 juta netnya. Jadi, kalau mereka bekerja di sana, harusnya bisa kirim ke orang tuanya entah sepertiga, entah separuh untuk ke orang tuanya atau saudaranya di Indonesia. Jadi ini memang suatu skema juga kita membantu ya, supaya Indonesia mendapatkan devisa. Ini kira-kira alur prosesnya, kira-kira dari belajar bahasa Jepang, kemudian lamar loker, interview, kemudian diterima, itu kira-kira 12 bulan. Dan kita harus bikin itu resmi dengan BP2MI ya.
dan dapat IKTLN dari pemerintah Indonesia, baru setelah itu apply visa. Nah, JGC yang tadi saya makanya Indonesia Bagi Kemuliaanmu itu saya dengar itu, saya waktu itu SMA ya, SMA dengar itu, saya masih ingat di kaset ya waktu itu. Nah, itu sekarang kita bikin JGC itu di hampir seluruh, belum seluruh Indonesia ya, ada 32 sekolah, ada di Medan, Sulawesi Utara, Medan juga ada, kemudian yang paling di sini itu di Palu. Ambon saya sudah pergi tapi belum Tuhan bukakan. NTT kemarin ada pembicaraan tapi masih belum. Ya kita berusaha, kita jangkau banyak tempat di Indonesia. Mungkin seperti itu. Terima kasih.